Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman serta rekan-rekan dosen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan kasus perencanaan pajak atas penentuan harga transfer atau transfer pricing. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, ada baiknya kita melihat kata-kata motivasi yang ada di bawah sendiri. Kata-kata yang dikutip dari John Fitzgerald Kennedy menyebutkan bahwa usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Begitu pula dengan pajak yang sudah menjadi kewajiban bagi kita, warga negara Indonesia, induk sadar akan membayar pajak. Namun, perlu adanya tujuan serta arah supaya pajak ini dapat direncanakan dengan baik. Perkenalkan anggota kelompok 10, ada Florentina Febriani dengan NIM 23-2020-002, lalu ada Levina Andrea dengan NIM 23-2020-004, lalu ada Deki Armando dengan NIM 23-2020-015, lalu ada Edwardus Danang dengan NIM 23-2020-091, dan ada Christine dengan NIM 23-2020-170. Berikut adalah penerapan analisis kasus mengenai harga transfer atau transfer pricing. PT Batavia adalah perusahaan besar yang terletak di Indonesia dan bergerak dalam penyediaan jasa atau peralatan kebersihan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. PT Batavia akan menjual produknya, yaitu produk kebersihan, ke perusahaan cabang di negara lain seperti di Rusia, Singapura, dan Thailand, di mana ketiga negara tersebut memiliki tarif pajak yang berbeda. Untuk harga transfer PT Batavia ke perusahaan cabang sebesar $5 juta dan harga pokok produksi sebesar $4 juta. Untuk harga jual ditetapkan untuk end buyer sebesar $7.500 dan biaya operasi yang dikeluarkan untuk proses pembuatan produk kebersihan di PT Batavia sebesar $700.000 dan perusahaan cabang sebesar $500.000. Kemudian, tarif pajak di Indonesia sebesar 22%, di Rusia 15%, di Singapura sebesar 25%, dan di Thailand besar tarif pajaknya sama dengan di Indonesia, yaitu sebesar 22%. Adapun beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer dengan beberapa opsi yang ada, dengan asumsi bahwa PT Batavia akan melakukan penjualan terhadap barang yang sama kepada perusahaan yang berada di Amerika Serikat atau end buyer, dan merupakan perusahaan yang independen karena tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT Batavia. Berikut ini adalah skema saat PT Batavia mengekspor ke perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Di sini kami hanya akan menjelaskan salah satu skema saja, yaitu tarif pajak rendah. Untuk tarif pajak tinggi dan tarif pajaknya sama, teman-teman bisa melihatnya pada makalah kelompok kami. Oke, untuk penjelasan skemanya, PT Batavia memiliki klien yang berada di luar negeri, yaitu di Amerika, dan dianggap sebagai pembeli utama atau end buyer. Namun, nominal yang diperoleh dari penjualan tersebut sangat besar, sehingga dampak terhadap dasar pengenaan pajak oleh Indonesia akan sangat besar pula. Akhirnya, PT Batavia menggunakan praktik penghematan pajak yang biasa dikenal dengan transfer pricing. Dalam praktik ini, PT Batavia memilih PT Angkasa sebagai perusahaan afiliasi yang berlokasi di Rusia. Harga transfer PT Batavia ke perusahaan cabang, yaitu PT Angkasa, sebesar $5 juta dan harga pokok penjualan sebesar $4 juta. Untuk tarif pajak dari PT Batavia ke Angkasa yakni sebesar 22%, maka akan dikenai pajak $220.000. Kemudian dari PT Angkasa menjual ke Amerika sebagai end buyer dengan harga $7.500 dan harga pokok penjualan sebesar $5 juta. Untuk tarif pajak Rusia adalah 15%, maka akan dikenai pajak $375.000. Jadi, total pajak yang dibayarkan ketika melakukan transfer pricing adalah $220.000 ditambah dengan $375 sama dengan $595.000.
Apabila PT Batavia langsung menjual ke end buyer dengan harga jual yang ditetapkan untuk end buyer yaitu $7.500.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 4 juta, maka akan dikenai pajak sebesar $770.000. Jadi, lebih menguntungkan jika menggunakan transfer pricing karena hanya membayar pajak sebesar $595.000. Oke, yang pertama kita menggunakan metode perbandingan harga atau Comparable Uncounted Price atau yang disingkat dengan CUP. PT Batavia menyerahkan penjualan produk kebersihan kepada afiliasinya yaitu PT Angkasa yang berada di Rusia dengan harga $5 juta. Pada saat yang sama, PT Batavia juga menjual barang yang sama kepada pihak independen dengan harga franko pabrik $6 juta dan biaya pengangkutan dan asuransi $300.000. Dengan metode ini, harga jual wajar barang tersebut dari PT Batavia ke PT Angkasa sebesar $6 juta ditambah $300.000 hingga totalnya sebesar $6.300.000. Total harga tersebut akan menjadi harga pokok penjualan PT Angkasa. Maka untuk perhitungannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan menghitung PT Batavia terlebih dahulu. Penjualan PT Batavia ke PT Angkasa yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu $6.300.000. HPP-nya yang sudah dijelaskan dalam satu kasus yaitu $4 juta. Maka ketemu laba kotor atau margin operasi yaitu $2.300.000 yang didapat dari $6.300.000 dikurangi $4 juta. Lalu untuk biaya operasi yang sudah dijelaskan dalam satu kasus untuk PT Batavia sebesar $700.000, akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak yaitu $2.300.000 dikurangi $700.000. Hasilnya sebesar $1.600.000. Lalu kita akan menghitung pajaknya yaitu dengan rumus laba bersih sebelum pajak dikali dengan tarif pajak Indonesia yaitu 22%. Hasilnya $352.000. Dari perhitungan tarif tersebut akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar $1.248.000. Untuk perhitungan PT Angkasa, sama saja seperti perhitungan PT Batavia. Untuk penjualan PT Angkasa ke end buyer sebesar $7.500.000 yang sudah dijelaskan dalam contoh kasus. Untuk HPP-nya, kita dapat dari penjualan PT Batavia, maka laba kotornya sebesar $1.200.000. Untuk biaya operasi perusahaan cabang sebesar $500.000, maka kita bisa menghitung laba bersih sebelum pajak sebesar $700.000. Untuk perhitungan pajaknya, yaitu laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak Rusia sebesar 15%, maka ketemu hasilnya sebesar $105.000. Untuk laba bersih setelah pajaknya, dihitung dengan rumus laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajaknya, maka ketemu hasil $595.000. Maka untuk total secara keseluruhan, bahwa laba bersih setelah pajak jika menggunakan perhitungan metode perbandingan harga sebesar $1.843.000 dan total pajaknya sebesar $457.000. Setelah kita mempelajari metode CUP, selanjutnya kita akan mempelajari dengan metode harga penjualan kembali atau resale price method atau yang disingkat dengan RPM. PT Batavia menyerahkan barang kepada afiliasinya yaitu PT Angkasa dengan harga $5 juta. PT Angkasa kemudian menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga yaitu PT Mars sebagai independen dengan harga $7.500.000. Ternyata ada transaksi barang sejenis antara PT Pluto dan PT Jupiter yang sama sekali tidak memiliki hubungan istimewa dengan markup 20%. Dengan demikian, harga jual yang wajar dari PT Batavia kepada PT Angkasa adalah $7.500.000 dikurangi 20% dikali $7.500.000.
maka ketemu hasilnya 6 juta dolar. Untuk perhitungannya akan dijelaskan di slide berikutnya. Untuk perhitungan dengan metode RPM sebetulnya sama saja seperti metode CAP, tetapi bedanya adalah nilai wajah yang telah dihitung yaitu 6 juta dolar yang akan menjadi penjualan di PT Batavia dan menjadi HPP di PT Angkasa. Maka untuk total secara keseluruhan bahwa laba bersih setelah pajak jika menggunakan perhitungan metode harga penjualan kembali sebesar 1.864.000 dolar dan untuk total pajaknya sebesar 436.000 dolar. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu adalah cost plus method atau CPM. Nah, di sini PT Batavia memproduksi barang dengan biaya 4 juta dolar dan menyerahkan barang tersebut kepada afiliasinya PT Angkasa di Rusia dengan harga 5 juta dolar. PT Pluto juga memproduksi produksi jenis dengan biaya sebesar 5 juta dolar dan menjualnya kepada PT Jupiter yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga 7.500.000 dolar. Nah, kemudian selanjutnya ada terlambat penjualan HPP dan laba kotor dan markupnya. Untuk penjualannya sendiri yaitu 7.500 dolar, kemudian dengan harga pokok penjualan 5 juta dolar dikurangi lalu menjadi laba kotor hasilnya 2.500 dolar. Kemudian kita mencari markupnya dari laba kotor tersebut dibagi dengan HPP yaitu 2.500 dolar dibagi 5 juta dolar dan hasilnya markupnya sebesar 50%. Nah, dari penjualan PT Pluto tersebut terlihat bahwa persentase laba kotor dari biaya adalah sebesar 50%. Dengan cost plus method dapat diketahui bahwa harga wajar penjualan PT Batavia ke PT Angkasa adalah seperti terlampir di bawah yaitu 4 juta dolar ditambah dalam kurung 50% dikali 4 juta dolar, kemudian hasilnya yaitu 6 juta dolar. Nah, selanjutnya data bayar perhitungan metode CPM di tarif rendah. Nah, yang pertama kita lihat adalah PT Batavia yang berada di Indonesia dengan tarif pajak 22%. Yang pertama adalah adanya penjualan sebesar 6 juta dolar dikurangi HPP sebesar 4 juta dolar, kemudian terdapat hasilnya laba kotor sebesar 2 juta dolar dikurangi biaya operasi sebesar 700.000 dolar, kemudian hasilnya laba bersih sebelum pajak 1,3 juta dolar dan kemudian dikalikan pajaknya yaitu 22%, ketemu hasilnya 286.000 dolar dan hasil akhirnya yaitu laba bersih setelah pajaknya 1.014.000 dolar. Nah, selanjutnya di PT Angkasa yang berada di Rusia dengan tarif pajak 15%. Di sini penjualannya 7.500 dolar dikurangi 6 juta dolar, hasilnya laba kotor 1,5 juta dolar, kemudian dikurangi biaya operasi sebesar 500.000 dolar dan menemukan laba bersih sebelum pajak 1 juta dolar dan dikalikan tarif pajaknya 15% yaitu 150.000 dolar. Dan hasilnya laba bersih setelah pajaknya adalah 850.000 dolar. Nah, di sini dapat terlihat bahwa dengan menggunakan metode CPM tarif pajak yang didapatkan itu lebih rendah yang berada di PT Angkasa di Rusia yaitu sebesar 15%, pajaknya hanya 150.000 dolar dibandingkan dengan yang di Indonesia yaitu 286.000 dolar. Selanjutnya terdapat metode transaksional net margin method atau TNM. Jadi PT Batavia menjual perusahaan afiliasi di Rusia yaitu PT Angkasa. Diasumsikan, diketahui juga bahwa PT Pluto menjual produk serupa dan menerima laba operasi sebesar 10%. Untuk itu, harga transfer PT Batavia kepada PT Angkasa berdasarkan metode TNM adalah sebagai berikut. Pertama ada metode HPP sebesar 4 juta dolar, kemudian ditambah biaya operasi sebesar 700.000 dolar, dan menghasilkan total biaya sebesar 4.700.000 dolar. Dan kemudian ditambah net markup 10% yaitu sebesar 470.000 dolar dan menghasilkan harga transfer sebesar 5.170.000 dolar. Oke, selanjutnya terdapat tabel perhitungan metode TNMM tarif rendah. Yang pertama ada PT Batavia yang terletak di Indonesia dengan tarif pajak sebesar 22% dengan perhitungan penjualan sebesar 5.170.000 dolar dikurangi HPP sebesar 4 juta dolar menghasilkan laba kotor atau margin operasi sebesar 1.170.000 dolar, kemudian dikurangi biaya operasi sebesar 700.000 menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar 470.000 dolar, kemudian dikurangi pajak sebesar 103.400 dolar, kemudian menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar 366.600 dolar. Kemudian terdapat PT Angkasa yang berada di Rusia dengan tarif pajak sebesar 15%.
dan perhitungan penjualan sebesar $7.500.000 dikurangi HPP sebesar $5.170.000 akan menghasilkan laba kotor atau margin operasi sebesar $2.330.000. Kemudian dikurangi biaya operasi sebesar $500.000 menghasilkan laba bersih sebelum pajak sebesar $1.830.000. Kemudian dikurangi pajak sebesar $274.500 dan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar $1.555.500. Dari perhitungan metode TNMM ini, laba bersih terendah setelah pajak terdapat di PT Batavia yang berada di Indonesia sebesar $366.600. Setelah menganalisis bagaimana praktik transfer pricing yang dilakukan oleh PT Batavia ke berbagai perusahaan afiliasinya dan bagaimana praktik transfer pricing mempengaruhi penjualan multinasional hingga mendapatkan berbagai pilihan laba setelah pajak yang berbeda-beda, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penentuan harga transfer dapat dilakukan dan boleh dilakukan secara hukum karena memanfaatkan celah dari peraturan yang ada untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung dengan cara menambah beban atau biaya yang harus dikeluarkan sehingga laba yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak menjadi lebih kecil dan pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Kemudian selanjutnya berdasarkan perhitungan dan pembahasan pada slide sebelumnya, saya akan menjelaskan kesimpulan melalui tabel-tabel ringkasan perhitungan berikut mengenai laba setelah pajak yang akan didapatkan oleh perusahaan dalam memilih opsi yang bisa dipilih. Sebelum itu, saya punya catatan, kelompok kami hanya menjelaskan bagian tarif pajak rendah. Bagi yang ingin melihat penjelasan mengenai tarif lainnya dapat dipelajari lewat paper kami. Pada slide ini terlihat tabel berisi pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan keempat metode yang kita bahas. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini kita hanya fokus pada pajak tarif rendah yang berada di bagian tengah. Saat menggunakan metode CUP, pajak yang harus dibayarkan adalah $457.000, kemudian dengan menggunakan metode RPM dan CPM sebesar $436.000, dan yang terakhir menggunakan metode TNNM sebesar $377.900. Di sini artinya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang paling sedikit menggunakan metode TNNM. Yang terakhir di sini ada tabel laba setelah pajak yang juga menggunakan keempat metode yang sudah kita bahas. Saat menggunakan metode CUP, laba setelah pajaknya sebesar $1.843.000, kemudian dengan menggunakan metode RPM dan CPM sebesar $1.864.000, dan dengan menggunakan metode TNNM sebesar $1.922.100. Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan memilih menggunakan pilihan pertama, yaitu transfer barang ke perusahaan di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, maka lebih baik jika perusahaan menggunakan metode transaksional net margin method atau TNNM, karena masih memberikan laba setelah dikurangi dengan pajak lebih tinggi dan pajak yang harus dibayarkan lebih rendah bila dibandingkan dengan metode transfer pricing lainnya. Dalam kasus ini sebesar $1.922.100 dengan pajak total yang harus dibayarkan adalah sebesar $377.900. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Jalan-jalan ke Salatiga, pulangnya beli chat time. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time.